Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan selanjutnya kita akan simak pergerakan pasar saham domestik hari ini. Pemirsa, sebelum kita mengupdate IHSG sesi kedua, sama-sama kita akan lihat terlebih dahulu IHSG sesi pertama di penutupan, di mana IHSG ini ditutup menguat 236,130 poin atau 3,3% di level 7.200-an. Dan sebelumnya juga IHSG dibuka menguat di level 2%, bahkan hingga sampai saat ini pun telah menyentuh di 4%. Dan kita melihat di pertutupan siang tadi sebanyak 878 saham mengalami kenaikan harga, sedangkan 253 saham mengalami penurunan harga, 203 saham mengalami perubahan harga dengan nilai transaksi 12,9 triliun rupiah. Dan seperti yang kita ketahui, kembali per jam saat ini 15.57 di sesi kedua, IHSG masih menguat di 4,41%, masih bertengger di level 7.200-an. Dan memang ada sejumlah sentimen yang menjadi penggerak pasar saham hari ini, mulai dari rapat kerja pemerintah yang telah digelar hari ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, membahas langkah mitigasi dampak konflik global terhadap ekonomi domestik, lalu juga rilis data cadangan devisa oleh Bank Indonesia, di mana CADEV saat ini hingga akhir Maret 2026 tercatat turun 3,7 miliar dolar AS menjadi 148,2 miliar dolar AS. Lalu juga penguatan dilakukan atau terjadi usai keputusan lembaga penyedia indeks global FTSE Russell yang mempertahankan posisi pasar modal Indonesia dalam kategori secondary emerging market atau pasar berkembang sekunder. Dan tak hanya itu juga, pelaku pasar juga menanggapi respon dari Trump yang menyetujui untuk gencatan senjata selama 2 pekan, dan juga Iran yang menyatakan akan kembali membuka Selat Hormuz, pemirsa. Dan tanya itu pemirsa, namun bursa Asia terpantau sejak pagi hingga sampai siang hari ini terus mengalami positioning yang sangat kuat di zona hijau, pemirsa. Dan kita mengetahui juga dengan berbagai sentimen tersebut, kita ingin mengetahui seberapa lama sengatan baik berpengaruh bagi IHSG. Langsung saja kita akan bahas bersama Muhammad Nafan Ajay, Senior Market Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Selamat sore, Mas Nafan. Mas Nafan, kalau melihat kondisi saat ini dengan berbagai sentimen yang ada, apakah ini artinya memang sudah ada perbaikan fundamental atau hanya technical rebound saja? Iya, sebenarnya sih kalau menurut saya terdapat dua faktor ya. Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi teknikal, tentunya IHSG ini kan mengalami semacam technical rebound. Karena sebelumnya dari berbagai indikator momentum pun juga sebenarnya sudah menunjukkan kondisi oversold ya. Lalu juga di sisi kalau jika secara lihat wave perspektif, ini kan IHSG sudah terlihat rebound dari wave C atau wave W parentes ya, sehingga diharapkan bisa bentuk wave baru ya menuju ke arah penguatan tentunya ya. Tapi ini kembali ini semuanya akan tergantung pada kondisi fundamental ya, di mana kalau kita melihat secara top down analysis ya, tentunya kita juga harus melihat dari sisi ekonomi politik internasional terlebih dahulu ya, di mana kalau kita melihat ini kan dinamika konflik di kawasan Timur Tengah ini kan mempengaruhi daripada sikap perilaku pasar ya, dalam mempengaruhi risk appetite begitu kan. Kalau misal jika terjadi deeskalasi konflik ya, yang seperti yang dilakukan yang dimediasikan oleh Pakistan ya untuk meredam eskalasi konflik antara AS Israel versus Iran ya, tentunya ini terjadi euforia market ya. Karena saya lihat ini kan penguatan IHSG ini kan 4,4%. Wah, ini penguatan yang sangat signifikan ya, yang terjadi di tahun ini ya. Di tahun ini dia tuh IHSG kita bisa menguat 4,42% ya. Kita juga melihat bursa di regional Asia pun juga mayoritas juga mengalami penguatan, bahkan dengan bursa di kawasan Eropa. Dan mudah-mudahan saja di Amerika Serikat bisa muat, karena saya melihat di US futures ya, ini juga mengalami penguatan 2% ya, sehingga ya tentunya saya pikir kalau selama euforia ini berlaku ya, tentunya ini bisa menjadikan katalis positif bagi market ke depan, kecuali kalau terjadi temper tantrum misalnya begitu. Nah, ini akan menyebabkan terjadi aksi profit taking seperti itu. Jadi sehingga kalau kita cacah kembali ya Mas Nafan, dari berbagai sentimen yang ada, yang paling berpengaruh ini memang euforia masyarakat atau pelaku pasar terhadap kebijakan terbaru dari
geopolitik. Kalau melihat dari FTSE Russell sendiri terkait dengan pertahankan Hmm. status Indonesia itu seperti apa? Nah, ini kan sebenarnya kan FTSE Russell ya dalam mempertahankan status market Indonesia ya menjadi secondary emerging market kan sebenarnya sudah kejadian pada kemarin ya. Hmm. Nah, itu kemarin ini kan pergerakan ISG ini masih masih bertahan di zona negatif ya, tapi sempat mengalami penguatan dulu ya pada awal sesi, tapi pada akhirnya ditutup melemah begitu kan. Tapi kan untung saja kan ini hanya terjadi suatu bearish consolidation ya di mana sebenarnya ini juga merupakan indikasi awal yang positif bahwasannya ini FTSE juga melihat bahwasannya komitmen Bursa Efek Indonesia, komitmen OJK, komitmen KSI ya Hmm. dalam menjalankan reformasi pasar modal di tanah air ya dengan mengajukan dan membuat 4 proposal penting ya. Kalau hemat saya ini sehingga tentunya bisa meyakinkan daripada FTSE Russell, kemudian juga nanti ke depannya MSCI agar supaya terhindar dari yang namanya deklasifikasi ya. Ya, jangan sampai kita menjadi frontier market tentunya, sehingga kalau misalkan kita bisa mempertahankan klasifikasi menjadi emerging market ya tentunya ini juga bisa mempertahankan prestis market kita ya, diterima daripada para pelaku investor global seperti itu. Karena kan kepercayaan investor ini kan juga penting bagi market. Buktinya saja ketika misalnya dibangi dengan euforia terkait dengan deeskalasi konflik ini IHSG kita nih mengalami penguatan yang katanya sih lebih signifikan ya jika dibandingkan dengan regional lain ini rata-rata. Oh ya, Nikkei dia muat 5,4%. Nah, ini IHSG dia muat 4,4% ini ya. Jadi memang ya ini memang suatu euforia ya, termasuk dari FTSE juga begitu ya, Mhm. sehingga dengan adanya hal tersebut ya tentunya diharapkan capital inflow ini bisa diharapkan bisa mengalir kembali ke pasar modal tanah air begitu, karena kalau misalkan jika status emerging market dipertahankan tentunya global funds juga bisa mempertimbangkan untuk masuk di bursa Indonesia, apalagi kalau secara valuasi ini ISG ini secara PE sudah undervalued seperti itu, Mas. Iya, seperti yang disampaikan oleh Mas Nafan, kita akan simak terlebih dahulu terkait dengan penutupan sesi kedua IHSG dengan data berikut ini. Ditutup menguat setelah di sesi pertama lebih dari 3%, kali ini menyentuh 4,42% di level 7.200-an, dan seperti yang disampaikan tadi, ini terbilang signifikan dibandingkan dengan data IHSG kemarin. Dan Betul. untuk sektor-sektor pun kita melihat ini semuanya hijau royo-royo ya Mas Nafan ya. Iya, betul Dan betul. kalau Royo-royo. melihat ini, walaupun signifikan yang menjadi pertanyaan, apakah ini akan bertahan lama Mas Nafan? Dan kalau kita melihat ini kan kita pernah menyentuh mendekati level 8 ribuan, lalu kita kembali ke 6 ribuan kemarin. Apakah kita bisa menyentuh ke level psikologis 8 ribuan atau ini memang masih cukup lama dengan situasi Trump yang masih terbilang cukup tentatif lah kebijakannya ini? Ya, kalau menurut saya untuk mencapai ke level 8.000 itu bertahap ya, hemat saya bertahap. Ya, yang penting biasanya kalau market kan kadang saja euforia ada, tapi juga kadang saja euforia itu berakhir. Tapi setidaknya selama yang saya sampaikan, ketika ISG ini berada di kisaran ini kan troughnya atau low level kan di 6.917 ini merupakan posisi terendah di tahun ini. Ini saya anggap sebagai wave C atau wave W parentes. Jadi otomatis kita harus bisa mencari level resistensinya deh Hmm. untuk ISG-nya. Nah, ini level resistance berdasarkan dari wave X nih. Ini yang paling optimal saya ambil itu di kisaran 8.300-an atau 8.340-an begitu ya. Jadi Mhm. memang ya memungkinkan bisa mencapai level 8.000 ya, selama misalnya katalis positif ke depan eh, bisa bisa mendorong euforia bagi market begitu, kecuali kalau misalnya jika sentimen negatif muncul ya, mungkin untuk mencapai level 8.300 memang ini juga membutuhkan proses tentunya seperti itu begitu. Yang paling utama memang sentimennya terkait dengan dinamika konflik maupun juga diplomasi ya dalam di
ini ya di kawasan Timur Tengah ya, oke. Kemudian juga di sisi lain kalau dari domestik ini terutama ini berkaitan dengan nanti ya nih setelah FTSE, nah ini MSCI ini akan melakukan re-rating, Mhm. menetapkan rating terhadap market Indonesia. Ya, itu juga esensial ya kalau hemat saya demikian, karena memang ya selama ini ya di sepanjang tahun ini saja misalnya kita nih mengalami net foreign sale ya secara historik di 29,30 triliun ya seperti itu. Itu juga merupakan suatu challenge ya bagi kita bagaimana supaya net foreign sale secara year to date ini bisa diminish tentunya seperti itu. Jadi dengan kondisi ISG yang sudah undervalued seperti saat ini, apalagi juga sebenarnya fundamental makro domestik kita masih solid. Kita masih bisa mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% sama dasar kuartal terakhir misalnya Baik. seperti itu sebenarnya juga bisa menjadi fondasi penting agar supaya ISG ke depannya itu bisa berpeluang mengalami apresiasi lebih lanjut tentunya seperti itu. Dan tadi kan terkait dengan net sales yang disampaikan, apakah ini artinya kalau kita melihat ini masih ada investor global yang masih wait and see terhadap resiko Indonesia? Ya, memang terdapat beberapa investor yang memang lebih bersikap prudent ya hemat saya. Tapi dengan adanya kenaikan di kisaran 4,42% ini menjadi sinyal penting bahwasanya investor global bisa jadi mempertimbangkan untuk masuk ke market kita. Apalagi FTSE sudah menetapkan rating secondary emerging market. Itu pun membuat ISG terhindar dari potensi tekanan jual besar dari para pelaku investor global yang Baik. tentunya mengikuti standar FTSE, indeks FTSE begitu. Jadi nanti kalau misalnya MSCI demikian, nah Hmm. ini akan menjadi sinyal positif bagi kebangkitan ISG kita ke depan. Terakhir, Mas, kalau kita melihat ini kan salah satu yang ditunggu masyarakat nih harga minyak yang menurun lebih dari 10-15%, 16% penurunan yang terjadi, bahkan meninggalkan $100 AS per barrel. Melihat dengan situasi seperti apa untuk saham-saham sektor-sektor mana saja yang patut Hmm, diperhatikan oleh para pelaku pasar? hmm, hmm. Nah, di kalau misalnya jika hemat saya ya, kalau misalnya jika saya cek sekarang ini technical rebound ya, yang kita lihat misalnya saham perbankan saja sudah mulai mengalami rebound. Kalau misalnya jika sentimen positif ke depan bisa semakin kuat, tentunya ini akan menjadi benefit bagi indeks di sektor perbankan. Belum lagi juga untuk di sektor lainnya seperti basic, IDX basic itu juga mengalami penguatan lebih dari 8,8%. So far ini basic ini termasuk yang masih menjadi leading sektor, tentunya dengan ada komitmen pemerintah dalam menjalankan hilirisasi ini menjadi benefit bagi emiten-emiten basic terkait ya. Lalu juga kalau misalkan kita melihat dari infrastructure maupun juga industrials ini juga mengalami penguatan di kisaran 6% ya kan. Selama ini kan kita juga manufacturing S&P manufacturing index kita Baik. kan juga terus ekspansif ya hemat saya. Jadi ini tentunya bisa memberikan katalis positif bagi emiten-emiten yang berada di sektor terkait seperti itu. Baik, dialog yang sangat menarik. Sekali lagi terima kasih Muhammad Nafan Aji selaku Senior Market Analyst Merek Aset Sekuritas Indonesia. Sehat dan sukses selalu. Ya, sukses selalu Nusantara. Dan pemirsa, informasi tadi menutup Nusantara Business Hour. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak, dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Rian Antono.